Silakan. Acaranya saya record ya Bang untuk pembelajaran. Silakan, nggak masalah. Silakan Ananda Frans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom dan salam kebajikan. Hari ini pada tanggal 13 Desember 2021, bertepatan pada pukul 19.05, saling berhadapan kita, sesama partisipan, pada acara yang diselenggarakan oleh Universitas Sumatera Utara, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, bersama diskusi Rita Arme. Pertama-tama, izinkanlah saya untuk mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Mahmud Siregar, SHM Hum, selaku Dekan daripada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Kepada Pak Dr. Mahmud, saya ucapkan selamat datang, Pak. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Hasim Purba, SHM Hum, selaku Kaprodi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, saya ucapkan selamat datang hadir kepada Pak Prof. Hasim Purba. Kepada Ibu Rita Armelia SH SPN MKN, selaku founder daripada diskusi Rita Armelia, saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Rita Armelia SH SPN MKN. Dan kepada para sahabat-sahabat, kepada para partisipan, saya telah menyiapkan sebuah pantun untuk mengucapkan selamat datang, karena saya tidak dapat mengucapkan satu persatu. Sarapan pagi dengan ketan, setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati saya ucapkan selamat datang para hadirin. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan menyerahkan acara ini kepada Ibu Rita Armelia, selaku moderator daripada acara hari ini. Sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya membacakan biodata singkat daripada Ibu Rita Armelia, SH, SPN, MKN. Ibu Rita Armelia mendapatkan S1 Ilmu Hukum Departemen Fakultas Hukum Administrasi Negara Universitas Sumatera Utara, Spesialis Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, dan S2 Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. Kepada Ibu Rita Armelia, saya persilakan waktu dan tempatnya Ibu. Terima kasih saya ucapkan kepada Ananda Frans telah membuka online kelas kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Hasim Purba SH MKN selaku Kaprodi MKN Universitas Sumatera Utara dan Bapak Dr. Mahmud Siregar SH Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan para undangan, abang, adik, dan rekan sekalian. Saya akan membacakan biodata dari keynote speech kita pada malam hari ini, Bapak Dr. Mahmud Siregar SH Hum, yang merupakan biodata yang sangat ringkas dari sejumlah besar prestasi beliau. Beliau menyelesaikan ilmu hukum, hukum investasi dan perdagangan internasional di Universitas Sumatera Utara, menyelesaikan S2 ilmu hukum, hukum investasi di Universitas Sumatera Utara, dan menyelesaikan S1 ilmu hukum, hukum internasional di Universitas Sumatera Utara. Kepada Bapak Dr. Mahmud Siregar, saya persilakan untuk keynote speech-nya. Silakan Bapak. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat untuk semuanya. Bisa didengar ya? Bisa. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, para guru besar dan seluruh staf pengajar Program Studi Magister Kenotariatan yang mengikuti kegiatan ini. Yang saya hormati Ibu Rita Amelia, SHMKN, sebagai founder diskusi Rita Arme yang telah menginisiasi kegiatan ini dan bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan Program Studi MKN. Yang saya hormati narasumber pada online kelas kita pada malam hari ini, Bapak Profesor Dr. Hasim Purba SHM Hum. Ya. Panitia penyelenggara online kelas, dan yang saya muliakan seluruh peserta online kelas kita pada malam hari ini, baik yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara maupun yang berasal dari luar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang terdiri dari berbagai profesi, mahasiswa,
dan stakeholder lainnya. Berbahagia sekali kita pada malam hari ini, saya terutama bisa menghadiri dan memberikan sambutan ya, pada kegiatan online kelas pada malam hari ini. Ya, meskipun kita masih menyelenggarakannya secara online atau secara daring. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas usia, kehidupan, kesehatan, dan kesempatan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa saling bersilaturahmi, bertukar ilmu pengetahuan, bertukar informasi, dan menambah wawasan kita dalam satu topik pembicaraan yang sangat penting di dewasa ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada para penyelenggara yang telah menginisiasi dan melaksanakan kegiatan online kelas malam ini. Tidak lupa penghargaan dan terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia berbagi ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang sangat berharga kepada kita semua. Jadi yang saya muliakan ya, kemajuan yang dialami dalam peradaban manusia ya, secara berkesinambungan terus terjadi dan menjadikan kehidupan manusia menjadi semakin kompleks. Cara manusia berinteraksi dan memenuhi kebutuhannya semakin beragam dan menjadi tidak sederhana. Apalagi dewasa ini, peradaban manusia sebagaimana kita ketahui sudah mencapai revolusi industri tahap keempat atau 4.0, dan kita sekarang sedang berhadapan pada suatu masyarakat informasi 5.0. Kehidupan kita ini semakin kompleks, apalagi semakin banyaknya peran manusia yang digantikan oleh artificial intelligence dan berbagai transaksi-transaksi dan interaksi di antara manusia yang sekarang menggunakan berbagai media yang sebelumnya belum kita ketahui. Banyak orang pintar mengatakan bahwa saat ini telah terjadi era disrupsi, suatu era di mana terjadi berbagai perubahan-perubahan yang fundamental dalam kehidupan manusia, dan perubahan tatanan-tatanan serta nilai dalam kehidupan manusia yang sebagian tidak kita kenal, sebagian sudah kita kenal. Sehingga kompleksitas dalam interaksi kita saat ini semakin kompleks. Oleh karena itulah, manusia memerlukan jaminan kepastian hukum dalam interaksinya dengan manusia lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Keadaan ini akan menempatkan posisi notaris ya, menjadi sangat dibutuhkan. Salah satu jaminan kepastian hukum itu kan lahir dari pekerjaan notaris ya, yaitu membuat akte yang dibutuhkan oleh masyarakat, selain juga memberikan konsultasi di bidang profesi dan pekerjaannya kepada masyarakat luas. Pada sisi lain, perlu kita pahami bahwa kehidupan yang semakin kompleks tersebut berbanding lurus dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Masalah semakin kompleks, transaksi semakin kompleks, cara manusia hidup dan memenuhi kebutuhannya semakin kompleks. Ditambah lagi kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi ya, dan pendidikan masyarakat yang semakin tinggi justru telah mendorong terjadinya tren penyelesaian perselisihan dengan menggunakan hukum. Nah, ini kita rasakan sekarang, pemanfaatan hukum sering digunakan masyarakat sebagai cara penyelesaian sengketa, karena hal ini dipandang lebih memberikan kepastian kepada anggota masyarakat yang mengalami persengketaan. Keadaan inilah yang kemudian menyebabkan notaris sering terbawa ke dalam sengketa hukum antar warga negara.
Dalam konteks sengketa keperdataan, tidak jarang notaris dilibatkan sebagai pihak dalam sebuah sengketa perdata, baik dia sebagai tergugat maupun sebagai pihak turut tergugat. Itulah yang kita alami sekarang. Secara yuridis, sengketa yang melibatkan notaris pasti akan selalu berkaitan dengan akte notaris yang dihasilkan oleh notarisnya dalam jabatannya. Namun tidak jarang pula notaris dilibatkan dalam sebuah sengketa perdata yang sebenarnya berasal dari pelaksanaan akte yang dibuat oleh notaris. Jadi bukan substansi akte, bukan masalah berkaitan dengan sisi material atau formil dari akte yang dibuat oleh notaris, tetapi pelaksanaan dari isi akte itu oleh para pihak. Sengketa ini pun banyak melibatkan notaris dalam penyelesaian sengketa di hadapan hukum. Sengketa ini sebenarnya tidak bersumber dari legalitas maupun kualitas akta yang dibuat oleh notaris. Akan tetapi berasal dari tindakan atau perbuatan para pihak yang melaksanakan maksud atau isi dari apa yang terkandung dalam akte yang dibuat oleh notaris. Namun demikian, posisi notaris tetap dilibatkan dalam sengketa para pihak. Tentu ini bisa menimbulkan berbagai persoalan, ya, berbagai isu-isu hukum yang menarik untuk dibicarakan. Tidak ada batasan yang jelas, ya, apakah notaris sebagai sebuah jabatan publik, jabatan umum, kemudian bisa dengan mudah digugat atau dijadikan sebagai pihak turut tergugat, bahkan dalam perkara-perkara yang sebenarnya hanya merupakan pelaksanaan daripada keinginan para pihak, pelaksanaan daripada hak dan kewajiban para pihak dalam perikatan yang dibuat oleh notaris dalam suatu akte. Bahkan dalam beberapa perkara, ya, kalau kita baca bahwa tidak ada kejelasan kapan sebenarnya notaris didudukkan sebagai tergugat dan kapan dia didudukkan sebagai pihak turut tergugat. Terkadang masyarakat tidak mengetahui persoalan itu, bahkan atau mungkin memang sengaja dibuat untuk memasukkan notaris sebagai para pihak dalam suatu persengketaan perdataan. Nah, mestinya pemahaman kita secara hukum, ya, jika notaris dibawa ke dalam sengketa para pihak, tentu posisinya, ya, secara normatif adalah sebagai turut tergugat. Dalam posisi ini, notaris bukanlah pihak yang terkait langsung sebenarnya dengan perkara itu. Dan notaris hanya akan diwajibkan untuk mematuhi isi putusan. Ya. Hal yang demikian, posisi yang demikian sebenarnya tidak menempatkan notaris yang berkaitan dengan uji validitas atau uji legalitas dari aktenya. Namun dalam beberapa kasus kita tidak mendapatkan kejelasan, bahkan dalam posisi notaris sebagai turut tergugat kadang berkaitan dengan substansi akta yang dikeluarkan oleh notaris. Sebagai sebuah pekerjaan yang dilakukan secara profesional di bawah sumpah dan sekaligus menempati kedudukan sebagai pejabat umum, maka kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap jabatan notaris menjadi sangat penting. Terlebih lagi, sebagaimana saya sebutkan di atas, dalam kompleksitas interaksi manusia yang semakin kompleks. Pekerjaan notaris bukan semata-mata pekerjaan layanan jasa profesional,
tetapi juga terkandung di dalamnya jabatan yang ditujukan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Kepastian hukum dalam konteks pembicaraan kita pada malam ini adalah mengenai kedudukan notaris dalam gugatan para pihak. Undang-undang jabatan notaris memberikan perlindungan terhadap jabatan notaris. Bahkan di dalam undang-undang jabatan notaris kita mengenal adanya hak ingkar ketika notaris dijadikan salah satu pihak dalam suatu sengketa hukum. Namun apakah model perlindungan semacam ini cukup untuk melindungi kepentingan notaris? Satu poin yang akan kita bicarakan adalah kepastian mengenai kedudukan notaris dalam gugatan para pihak. Tentu hal ini menarik untuk kita bicarakan agar ada suatu kejelasan dan sumbangan atau kontribusi pemikiran kita kepada penegak hukum, atau mungkin suatu kontribusi yang signifikan dari pembicaraan kita untuk penyesuaian atau perubahan aturan-aturan yang mungkin lebih bisa membuat keadaan lebih baik dan memberikan kepastian terhadap kedudukan notaris dalam menjalankan jabatannya. Memang di negara hukum kita sama-sama paham bahwa tidak ada satupun orang atau warga negara yang untouchable oleh hukum, yang tak bisa disentuh oleh hukum. Suatu negara dengan sistem negara hukum, maka semua orang harus mempertanggungjawabkan secara hukum apa yang dibuat. Termasuk notaris, bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Normatifnya begitu. Tetapi batasan-batasan yang jelas mengenai hal itu haruslah dirumuskan dengan bijaksana, dengan baik. Terutama menyangkut ketika permasalahan itu, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, menyangkut hal-hal yang sebenarnya berada di luar pengujian akta yang dibuat oleh notaris, tetapi lebih kepada pelaksanaan daripada kewajiban para pihak. Jadi sebenarnya merupakan kasus yang tunduk pada law of obligation-nya, hukum tentang hak dan kewajiban para pihak. Tetapi untuk melengkapi gugatan, ya, secara hukum acara, notaris sering dilibatkan menjadi turut tergugat dalam suatu perkara yang demikian. Nah, oleh karena itulah, ya, mungkin kita bisa nanti menggali berbagai persoalan-persoalan penting dari narasumber kita mengenai hal ini, sehingga ada kejelasan mengenai kedudukan notaris dalam sengketa gugatan para pihak. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, hal ini sangat penting kita berikan karena kontribusi pemikiran kita melalui kelas semacam ini bisa menambah khazanah pengetahuan ilmu hukum, bahkan bisa kita sumbangkan untuk penyempurnaan, perbaikan regulasi di masa yang akan datang. Tentu yang hadir di ruangan ini, saya lihat berdasarkan laporan yang diberikan kepada saya adalah sebagian besar adalah para praktisi kenotariatan. Nah, sehingga mungkin kita bisa akan berdiskusi secara praktikal. Kemudian ada Pak Profesor Hasim yang mungkin bisa yang akan bisa membimbing kita dari sisi doktrinal, normatifnya, sehingga berbagai persoalan yang selama ini terjadi kita bisa mendapatkan kejelasan mengenai posisi notaris dalam gugatan yang disampaikan oleh para pihak. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, karena posisi yang diberikan kepada saya sebenarnya adalah welcome speech saja, ya. Saya hanya mencoba mengantarkan pemahaman yang bisa saja tepat, bisa saja tidak tepat, tapi nanti akan kita dengarkan dari narasumber kita, Bapak Profesor Hasim, dan kita semai atau kita
gali lebih dalam diskusi-diskusi yang akan kita laksanakan pada malam ini. Itu saja mungkin Ibu Rita Armi yang bisa saya sampaikan sebagai katakanlah keynote speaker atau welcome speech pada pertemuan kita malam hari ini. Izinkan saya atas nama kita semua untuk secara resmi menyatakan online kelas ini dibuka, dan selamat berdiskusi, selamat belajar, ya, selamat menambah ilmu pengetahuan dan bersilaturahmi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada Bapak Dr. Mahmul Siregar SH MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara untuk keynote speech-nya. Sekarang kita memasuki kepada sesi yang ditunggu-tunggu, adalah sesi pemaparan dari narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Hasyim Purba SH MHum selaku Kaprodi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. Saya akan membacakan biodata yang sangat ringkas dari Bapak Prof dari sejumlah prestasi besar beliau. Beliau menyelesaikan S3 Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2010, menyelesaikan S2 Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2001, menyelesaikan jenjang S1 Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 1991. Baik sahabat-sahabat, untuk tidak berlama-lama, kita mulai online kelas kita ini dengan pemaparan materi dari Bapak Prof. Hasyim Purba. Saya persilakan dengan penuh hormat, Bang, silakan. Baik. Terima kasih, Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar ya, Rita, ya? Silakan, Selamat Bang. malam, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat ya untuk kita semua ya. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Dr. Mahmul Siregar SH MHum, yang terhormat juga Sekretaris Prodi Majelis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum USU, Ibu Profesor Rosnidar Sembiring, dan yang terhormat ini yang paling energik ini Adinda Rita, ya, dari Sentra Edukasi Rita Arme, ya, yang bukan menodong lah ini ya, tapi meminta saya, padahal saya tidak praktisi notaris, tidak praktisi apa ya. Kemudian Adinda Prans dan juga para praktisi, menurut laporan tadi ada beberapa orang dari praktisi dari luar Sumatera juga ada katanya. Kemudian juga para PPAT maupun notaris, mahasiswa MKN khususnya, mahasiswa S3 juga ilmu hukum. Tentunya seluruh kita lah ya. Saya ini lebih banyak ini nanti berdiskusi saja. Materinya sudah saya buat sedemikian rupa, 50-an slide ya, Dinda Rita ya. Nanti bisa dibagilah ya. Tapi saya tidak praktisi, tapi saya melihat dari regulasi yang ada. Ya. Boleh izin saya share screen? Silakan, Bang. Sudah ya, jadi. Ya. Boleh kan? Ya, silakan, Bang. Mana tadi? Bisa dilihat ya, Rita? Ya, sudah, Bang, tampilannya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak tahu judul ini dari mana tepatnya ini. Tadi Dr. Mahmul Siregar, Dekan Fakultas Hukum USU, sudah menyatakan betapa pentingnya tanggung jawab profesi ataupun tanggung jawab hukum dari seluruh profesi yang ada. Oleh karena itu, ketika Dinda Rita menyampaikan topik kepada saya buat aja judulnya tanggung jawab dan perlindungan hukum notaris dalam menjalankan profesi. Sebenarnya saya batasi notaris, tapi sekaligus sebenarnya PPAT. Ya, tapi PPAT kan ada aturan khusus lagi itu. Tapi nanti dalam diskusi bisa kita kembangkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita mendeklarasikan Republik ini adalah negara hukum. Itu amanat konstitusi atau Rechtsstaat gitu ya, dan merupakan itu pengejawantahan nilai-nilai daripada Pancasila ya. Oleh karena itu dalam negara hukum maka salah satu prinsip dasar harus diterapkan adalah supremasi hukum ya, supremasi of law ya. Jadi dalam hal mana di dalam supremasi hukum itu konsekuensinya adalah apa?
Ada azas atau doktrin itu equality before the law. Artinya apa? Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, ya. Tidak ada yang kebal hukum. Tadi istilah Pak Dekan untouchable, ya, tidak tersentuh hukum. Ya sama semua, ya, apalagi dalam proses penegakan hukum law enforcement itu, ya. Meskipun harus diakui juga, ya, dalam proses penegakan hukum ada beberapa subjek hukum yang memiliki legal standing tertentu harus melalui prosedur-prosedur tertentu. Ya, ada prosedur-prosedur tertentu itu bukan berarti ingin membuat dia diskriminatif, tidak, ya. Tapi itu karena telah diatur dalam undang-undang terkait dalam hal berhadapan dengan hukum yang ada kaitannya dengan tugas jabatannya, ya, berdasarkan atribusi undang-undang. Nah, misalnya kita lihat ada itu untuk bagi seorang anggota DPR RI, ya kan, dalam hal menjalankan tugas dia ada hak imunitas, ya. Advokat juga demikian, ya. Termasuk juga notaris PPAT, ya. Ada aturan-aturan dalam kaitan tapi menjalankan tugas jabatannya, ya kan, bukan kegiatan aktivitas yang lain, ya kan. Kalau aktivitas yang lain tidak bisa digunakan juga ini atribusi undang-undang ini bahwa ada prosedur-prosedur tertentu, termasuk dokter, ya, atau profesi-profesi lain, ya. Notaris kalau kita lihat adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dan berdasarkan undang-undang lainnya, ya. Jadi ini saya ambil dari undang-undang UWJN, ya, pasal 1 angka 1, ya, yang perubahan dari 30/2004 menjadi nomor 2 tahun 2014, ya. Sebenarnya saya begini, Dinda Rita, ya, Bapak Ibu sekalian, kalau saya baca regulasi yang ada, susikan pertajam lagi tentang profesi notaris, regulasi yang ada itu sudah cukup sebenarnya untuk memberikan suatu perlindungan. Tetapi tadi seperti yang disampaikan Pak Dekan, bagaimana di dalam faktanya? Tetapi dalam faktanya tidak sedikit juga banyak notaris yang ditarik di dalam perkara, bukan hanya perkara perdata, bahkan pidana, loh, ya. Saya ini baru membaca ada beberapa putusan ini yang terkait perkara pidana, ya. Tapi itu nanti kajiannya tersendirilah, ya. Produk notaris itu tadi sebut akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang, ya. Ada lain yaitu minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Ini saya pikir pengertian-pengertian dasar yang sudah memang definisi juridisnya sudah diatur dalam regulasi, ya. Jadi tidak bisa ditafsirkan lain-lain. Tapi ini bagus supaya ada kepastian hukumnya, ya. Kemudian salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta. Pada bagian bawah salinan akta tercantum prasa, ya, yang diberikan sebagai salinan. Jadi udah formatnya sedemikian rupa sebenarnya, ya. Kutipan akta juga demikian, apa yang dimaksud dengan kutipan akta, kemudian gross akta, ya tidak usah saya bacakan satu-satu, protokol notaris, ya, kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan atau dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya. Jadi pengertian-pengertian dasar ini tentunya bagi seorang notaris atau mahasiswa di MKN sudah belajar ini, ada mata kuliah khusus tentang ini. Juga syarat-syarat jadi notaris, karena profesi notaris ini adalah profesi yang dijamin oleh undang-undang, maka tidak semuanya orang bisa menjadi notaris atau mengaku-ngaku jadi notaris. Kalau kita lihat itu dan lulusan jenjang strata 2 magister kenotariatan. Nah, ini juga menjadi apa juga ini. Kalau dulu S1 cukup sarjana hukum, tapi kuliah lagi SPN, spesialis notaris. Tapi sekarang sudah kita angkat menjadi magister, dan alhamdulillah ini sudah menjadi suatu kurikulum nasional
dan boleh melanjut menjadi doktor ya S3 karena dia melahirkan nanti tesis di S2-nya ya. Kemudian telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris, kemudian tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara atau advokat, tidak sedang memangku jabatan negara ya, tidak pernah dijatuhi hukuman ya juga atau apa. Ini syarat-syaratnya ya, syarat-syarat untuk jadi notaris itu begitu ketat ya. Artinya tidak semua orang bisa mencapai itu. Tentunya untuk mencapai itu sudah melalui tahapan proses, baik itu pendidikan akademiknya maupun juga apa namanya pemagangannya atau pelatihan profesinya sudah dijalani baru bisa jadi notaris ya. Jadi cukup ketat seleksi untuk menjadi atau meraih suatu profesi untuk menjadi notaris ya. Kemudian kewenangan notaris itu apa sebenarnya? Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan atau penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan garis miring atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Kemudian menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan gros dan salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, jadi ya kita mengenal juga ada akta-akta autentik lainnya yang tidak diapakan notaris, ya, misalnya akta buku nikah ya. Nah, itu dikeluarkan oleh pejabat lain yang ditentukan undang-undang. Maaf. Kemudian kewenangan lainnya dari notaris mengesahkan tanda tangan, menetapkan kepastian tanggal dan mendaftarkan dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan, kemudian melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat lain aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, dan membuat akta risalah lelang. Ya, ini apanya? Jadi betul ya. Kemudian kewajiban notaris itu sebenarnya apa? Ya dia harus bertindak amanah. Nah, ini yang nanti jadi apa? Jadi isu hukum yang perlu kita diskusikan. Amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Ya. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta, mengeluarkan gros akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta, memberikan pelayanan sesuai ketentuan undang-undang. Ya. Jadi ini kewajiban-kewajiban ini. Ya. Ada lagi kewajiban yang lain lanjutannya, merahasiakan, ini yang tadi disampaikan Pak Mahmud juga ya, merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Ini tadi ada kaitan nanti dengan ingkar ya. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam 1 buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari 1 buku dan mencatat minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku. Ya. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak ditetapkan, dan seterusnya itu ya. Jadi membuat daftar akta, semuanya ini. Ya, jadi begitu rinci sebenarnya tugas-tugas notaris ini, mencatat dan repertorium juga, membuat cap. Ini sangat teknis, betul, sudah tidak bisa disimpangi gitu. Kemudian ini membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Menerima magang calon notaris. Nah, ini berkaitan dengan pendidikan kita ya. Ada juga ini kewajiban menerima adik-adik yang untuk magang ya. Nah, ini larangan bagi notaris. Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Nah, kemudian meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Ya. Kemudian merangkap sebagai pegawai negeri, tadi ini sudah ada juga syarat ya,
merangkap jabatan sebagai pejabat negara, merangkap jabatan sebagai advokat, ya, merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha lainnya. Ya, jadi ini dilarang. Kemudian merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan atau pejabat lelang kelas 2 di luar tempat kedudukan notaris. Ya. Kemudian menjadi notaris pengganti atau kemudian melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris itu. Ya. Itu ya. Jadi sanksinya ada bagi notaris. Ini kita lihat kalau melanggar hal tersebut dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Ya, ini kemungkinan yang terjadi. Ya. Pasal 19 nanti saya kutip ini Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Tempat kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah wajib mengikuti tempat kedudukan notaris. Ya. Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Notaris yang melanggar ketentuan tersebut bisa dikenakan sanksi, yaitu peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Ya, ini bisa dikenakan. Kemudian masuk kepada tanggung jawab notaris. Ini yang mulai kita apakan. Kita apakan di samping tadi pengertian-pengertian pokok tadi ya. Dalam menjalankan tugasnya, kewajiban dan kewenangannya, jabatannya, notaris harus tetap mematuhi aturan hukum yang menjadi dasar yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan aturan hukum terkait lainnya. Jadi sebenarnya tidak hanya Undang-Undang Jabatan Notaris itu, tapi undang-undang terkait lainnya. Ya. Kadang-kadang kan tidak masalahnya tidak hanya di dalam prosedur akta itu yang bermasalah kan, tapi substansinya juga bisa bermasalah. Oleh karena itu penguasaan terhadap undang-undang terkait lainnya untuk substansi akta yang dibuatnya nanti tidak menyala itu penting sekali. Ya. Dalam hal menjalankan tugas dan jabatannya sebagai notaris, terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka notaris dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi perdata, ya. Administrasi negara, bisa kode etik, bahkan bisa sanksi pidana bila ada terdapat di sana unsur kejahatan pidana, ya kan? Apakah itu nanti pidananya karena culpa atau dolus, ya bisa kena. Nah, jadi itu. Secara umum tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya meliputi sebenarnya ada tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dari aspek hukum perdata, ya, dari aspek hukum perdata. Tentunya kalau dari aspek hukum perdata ada orang yang dirugikan. Kemudian tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang jabatan notaris itu sendiri. Ya, nah, tadi sejumlah kewajiban itu sudah diatur ya. Kemudian tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris. Nah ini ada kaitan dengan perkumpulan notaris ya, ada organisasinya ya. Nah, tiap profesi ada demikian, tapi di advokat pun ada yang bergabung dalam Peradika itu dan seterusnya itu ya. Kemudian tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatan berdasarkan aspek hukum pidana ya. Jadi ada 4 macam ini. Cakupan atau ranah yang mungkin dalam menjalankan jabatannya notaris harus memperhatikannya ya, baik dari aspek hukum perdata tadi, undang-undang jabatan notaris sendiri maupun kode etik dan juga pidana ya. Kita tahu kan pidana ini pendekatan terakhir lah ini ya, ultimum remedium dalam menjalankan suatu kasus-kasus tertentu. Tanggung jawab hukum secara perdata dari notaris bagi notaris atas pembuatan akta dapat dilihat di dalam pasal 16 ayat 12 Undang-Undang Jabatan Notaris berbunyi sedemikian. Selain dikenal sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 11, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf J maksud saya, maaf, dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya ganti rugi dan bunga kepada notaris. Artinya bisa dari pasal ini
ada kemungkinan produk yang dibuat oleh notaris berupa akta itu menimbulkan kerugian pada orang lain. Apakah nanti karena perbuatan melawan hukum atau ya, kena kelalaian atau negligence ya. Sanksi yang diberikan oleh pasal 16 ayat 12 ini, Undang-Undang Jabatan Notaris ini merupakan sanksi perdata ya, karena memungkinkan untuk notaris memberikan ganti rugi dan bunga. Hal ini identik dengan apa yang diatur dalam hukum perdata, yaitu kewajiban memberikan ganti rugi dan bunga bagi pihak yang dirugikan. Ya, apakah jatuhnya nanti on rem tidak yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Nah, ini apanya nanti kaitan normatif hukum yang bisa dikenakan ya. Kemudian tanggung jawab hukum secara perdata terhadap notaris juga dilihat di dalam pasal yang lain, pasal 44 ayat 5 berbunyi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris. Nah, ini ya bisa terjadi ya. Mungkin karena kelalaian juga bisa terjadi menjadi akta itu ya dianggap sebagai akta di bawah tangan. Mengalami degradasi dari yang seharusnya menjadi akta autentik ya. Selanjutnya pasal 41 juga Undang-Undang Jabatan Notaris memuat ketentuan mengenai kebatalan akta. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, pasal 39 dan pasal 40 mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akibat akta yang dibuat di hadapan notaris hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan, bukan akta autentik, maka dari sisi hukum perdata potensial ya merugikan pihak-pihak. Oleh karena itu dapat menjadi alasan bagi para pihak untuk melakukan tuntutan ganti rugi secara perdata. Ya. Kemudian ada tanggung jawab secara hukum administrasi negara terhadap pelaksanaan jabatan notaris itu ya. Dasar hukumnya kita lihat di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 61 tahun 2016 tentang tata cara penjatuhan sanksi administrasi negara bagi notaris ya. Apa yang dimaksud dengan sanksi administrasi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada notaris karena melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan untuk dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Ini pasal 1 butir 1 Permenkumham itu ya. Ini saya kutip beberapa pasal saja. Ada jenis-jenis sanksi diatur dalam Permenkumham itu, yaitu ada sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, jadi ini. Kedua, ayat keduanya mengatakan penjatuhan sanksi administratif dilakukan dengan berjenjang, ya, mulai dari sanksi yang ringan sampai sanksi yang terberat. Ya. Namun dalam hal tertentu, notaris yang melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan dapat langsung dijatuhi sanksi administratif tanpa dilakukan secara berjenjang. Mungkin kalau kesalahan itu fatal ya, jadi bisa tidak mesti berjenjang dalam hal tertentu. Tata cara penjatuhan sanksi administratif pasal 4 Permenkumham itu mengatakan dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor, dalam hal ini terlapornya notaris, atau berdasarkan hasil pemeriksaan majelis pengawas daerah memanggil notaris yang bersangkutan. Ya. Kemudian majelis pengawas daerah membuat berita acara pemeriksaan terhadap terlapor dan berita acara temuan pemeriksaan protokol notaris. Kemudian majelis pengawas daerah menyampaikan laporan hasil pengawasan dimaksud pada ayat 2 kepada majelis pengawas wilayah di provinsi ya. Kemudian majelis pengawas wilayah melakukan pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tadi ya. Jadi ini tata cara ini ya harus ada rigid ya. Kemudian pasal 5 Permenkumham nomor 61 tersebut juga mengatur tentang majelis pengawas wilayah notaris dapat menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada notaris dalam hal ya tidak menjalankan jabatan secara nyata, ya, kemudian tidak menjalankan kewajiban dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf A sampai dengan huruf I.
Kemudian melakukan larangan dalam menjalankan jabatan sebagai notaris sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Kemudian mempunyai alamat kantor lebih dari satu tempat kedudukan PPAT di luar tempat kedudukan notaris dan menjalankan jabatannya secara berturut-turut di luar tempat kedudukannya. Nanti pasal 19 ini. Ya. Menjalankan cuti namun tidak menyerahkan protokol, kemudian tidak memberikan jasa hukum di bidang penotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Ini bisa juga diapakan ini, apakah ini mandatori terus? Ya. Memberikan atau memperlihatkan atau memberitahukan isi akta atau gros akta, salinan akta dan kutipan akta kepada orang yang tidak berkepentingan langsung pada pembuatan akta sesuai dengan ketentuan pasal 54 ini tadi, ya, yang ada kaitan nanti dengan ingkar tadi ya. Kemudian tidak melakukan pembuatan, penyimpanan dan penyerahan protokol notaris sesuai dengan ketentuan pasal 58 dan 59 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ya. Ya, Permenkumham ini juga mengatur Majelis Pengawas Wilayah notaris dapat mengajukan usulan pemberhentian sementara kepada Majelis Pengawas Pusat. Ya. Kemudian Majelis Pengawas Pusat melakukan pemeriksaan atas usulan pemberhentian sementara yang diajukan MPW atau Majelis Pengawas Wilayah. Kemudian Majelis Pengawas Pusat notaris berdasarkan hasil pemeriksaan dapat menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara. Ya. Nah, itu. Kemudian pasal 7 Permenkumham nomor 61 itu juga mengatakan pemberhentian sementara dijatuhkan untuk jangka waktu 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Ya. Dalam keputusan pemberhentian sementara, MPP notaris menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi notaris selama menjalani masa pemberhentian sementara. Dalam masa pemberhentian sementara telah berakhir dan notaris belum juga melaksanakan kewajibannya, maka Majelis Pengawas Pusat Notaris dapat mengusulkan kepada Menteri berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Berdasarkan usulan Majelis Pengawas Pusat Notaris, sebagaimana maksud tadi, Menteri dapat memberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat. Jadi untuk pemberhentian sifatnya permanen harus kepada Menteri. Ya. Kemudian ada tanggung jawab kode etik notaris. Nah, ini juga menjadi menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan. Kehadiran kode etik dalam berbagai profesi sangat penting, termasuk dalam profesi notaris. Ya. Kode etik notaris pada umumnya ditujukan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris. Kode etik profesi notaris disusun oleh organisasi profesi notaris, ya, dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia. Ya. Nah, kode etik notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan perkumpulannya berdasarkan keputusan Kongres dan seterusnya itu. Jadi ini hampir semua profesi juga ada kode etiknya, ya. Notaris, advokat, profesi dokter, kemudian juga profesi penaksir dan segalanya itu ada, ya. Biasanya itu ada menyangkut aturan internal organisasi, ya. Kode etik notaris membuat sejumlah kewajiban, larangan dan pengecualian kewajiban bagi notaris. Pasal 3 mengatur tentang kewajiban, pasal 4 mengatur tentang larangan, pasal 5 mengatur tentang pengecualian kewajiban. Nah, ini yang diatur saya lihat di dalam kode etik itu. Pasal 6 mengatur tentang sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melanggar kode etik ada, yaitu teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan. Ya, ini. Kemudian pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Nah, jadi ini masalah internal, ya. Kemudian tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dari aspek hukum pidana. Nah, ini yang mungkin jadi nanti kita banyak diskusinya. Dalam praktek terkadang ditemukan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran hukum yang dilakukan notaris terkait akta autentik yang dibuatnya dikualifikasi atau dijadikan sebagai tindak pidana, ya, atau mengandung unsur tindak pidana. Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur tentang salah satu sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada notaris apabila notaris membuka rahasia yang wajib disimpannya dalam menjalankan jabatan notaris. Ya. Kewajiban notaris untuk menyimpan rahasia terhadap seluruh informasi terhadap akta yang dibuatnya
ini diatur di dalam pasal 4 ayat 2, pasal 16 ayat 1 huruf F, dan pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 4 ayat 2 tentang sumpah janji jabatan notaris mengatakan antara lain bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya, dan seterusnya. Ya. Kemudian pasal 16 ayat 1 huruf F mengatakan dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Ya. Nah, ini perlu kita pahami nanti di dalam. Pasal 54 mengatakan ayat 1, notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, gros akta, salinan akta, atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Ya. Beberapa ketentuan di dalam KUH pidana yang bisa kadang terkait dengan pelaksanaan tugas itu yang diatur dalam pasal 263 KUH pidana. Ya. Membuat surat palsu atau memalsukan surat. Ya. Kemudian ada pasal 264 KUH pidana yaitu berkaitan dengan memalsukan akta autentik. Ya. Kemudian pasal 266 ayat 1 bahwa menyuruh memalsukan keterangan palsu, memasukkan maksud saya tadi, memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik. Ya. Ya, ada pasal 55 ayat 1 KUH pidana, ada beberapa kriteria. Bisa nanti menjadi ini yang del naming dalam istilah ranah hukum pidana. Mereka yang melakukan, bisa mereka yang menyuruh melakukan, bisa mereka yang turut serta dalam melakukan perbuatan. Ya. Jadi itu. Beberapa bentuk perbuatan ini ya, saya baca beberapa kasus ya, sering muncul menjadi kasus yang melibatkan notaris. Misalnya akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak hadir. Ya, padahal disebut berhadapan atau menghadap ya. Nah, data identitas salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar atau dianggap memberikan keterangan palsu ya. Objek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, data yang diberikan salah ada satu pihak atau kedua belah pihak tidak benar, tanda tangan salah satu pihak yang ada di dalam minta dipalsukan ya, penghadap menggunakan identitas orang lain. Jadi mungkin masih banyak lagi ya kalau kita kasus-kasus bisa melanggar undang-undang yang lain juga bisa terjadi ya. Ada yang kadang-kadang di bidang perpajakan ya. Nah, bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris? Sebagai uraian saya ya. Dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris berhak mendapat perlindungan hukum dari berbagai kemungkinan risiko hukum akibat akta yang dibuatnya. Ya. Perlindungan hukum tersebut diberikan atas dasar jabatan notaris dan kewenangan yang diberikan kepada notaris berdasarkan undang-undang. Bila ditelusuri dari beberapa ketentuan peraturan terkait, maka notaris secara tersirat diberikan perlindungan hukum oleh Majelis Kehormatan Notaris, ya, MKN, ya, pasal 1 Permen Kumham. Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau menolak untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris beserta yang berada dalam penyimpanan notaris. Jadi ini sangat penting sekali ya bagaimana perannya nanti. Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta untuk atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol
protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Kemudian pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dibuat berita acara penyerahannya. Ya. Ayat 3-nya, majelis kehormatan dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Artinya permintaan persetujuan dari penyidik atau penuntut umum itu bisa kewenangan untuk majelis kehormatan untuk menilainya. Dalam hal majelis kehormatan notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu 30 hari tadi, majelis kehormatan notaris dianggap menerima permintaan persetujuan. Ya. Kalau kita lihat lagi pasal 18 Permen Kumham nomor 7 tahun 2016 menyebutkan majelis kehormatan notaris wilayah mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim, ya, dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Kalau tidak kita lihat ketentuan ini, peran majelis kehormatan notaris wilayah sangat tinggi, ya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, majelis kehormatan notaris wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta. Pasal 23 ayat 3, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memuat paling sedikit nama notarisnya siapa, alamat kantor notaris, nomor akta, dan garis miring atau surat yang dilekatkan pada minuta akta, atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, dan pokok perkara yang disangkakan. Ya. Apabila majelis kehormatan notaris menilai atau berpendapat bahwa si notaris yang bersangkutan telah melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diatur oleh peraturan perundang-undangan dan dianggap tidak ada pelanggaran dalam menjalankan tugasnya terkait pembuatan akta, maka majelis kehormatan notaris akan menolak permohonan pemanggilan notaris yang telah diajukan. Nah, jadi kewenangan ada di tangan majelis kehormatan. Ya. Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki beberapa perlindungan hukum. Salah satunya adalah yang dikenal dengan hak ingkar notaris. Tadi disinggung Pak Dekan, ya. Hak ingkar notaris merupakan hak yang dimiliki notaris untuk membebaskan diri, ya. Dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara yang dihadapi notaris. Melalui hak ingkar notaris menjadi dasar kewajiban bagi notaris untuk tidak bicara, karena apabila bicara malah dilanggar, maka notaris dapat dikenakan sanksi. Ya. Nah, ini menjadi persoalan. Hak ingkar yang dimiliki notaris merupakan perlindungan hukum bagi notaris dalam menjaga rahasia akta dalam rangka menjalankan sumpah jabatan yang dimiliki notaris. Hak ingkar dapat digunakan ketika notaris dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi di pengadilan, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Ya. Suatu akta notaris tidak menjamin pihak penghadap berkata benar, ya, akan tetapi yang dapat dijamin dalam setiap itu adalah pihak benar berkata seperti apa yang termuat dalam akta. Pencantuman nama dan tanda tangan notaris dalam akta bukan berarti notaris menjadi atau berposisi sebagai pihak dalam akta yang dibuatnya itu. Ya. Ada sejumlah jurisprudensi, ya. Ini saya dapat beberapa literatur juga Mahkamah Agung yang menebaskan bahwa jika akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris, termasuk juga PPAT, bermasalah oleh para pihak sendiri, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak itu sendiri. Sedangkan notaris PPAT tidak perlu dilibatkan. Ya. Nanti ini mungkin bisa nanti jadi rujukan bagi kita, ya. Beberapa jurisprudensi tersebut antara lain putusan Mahkamah Agung nomor 702K, ya, tanggal September 1973, ya. Kemudian putusan Mahkamah Agung 3199K tanggal 27 Oktober
1994, kemudian putusan Mahkamah Agung nomor 140K berdata tanggal 30 Juni 1998 bahwa notaris dan PPAT bukan pihak dalam akta. Setiap notaris atau PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian kode etik notaris maupun PPAT, asas hukum, maka tidaklah dapat dituntut secara hukum baik perdata, administrasi negara, kode etik maupun menurut hukum pidana. Ya, itu kalau sudah semua itu dipenuhi. Kesimpulan kita, sebenarnya saya ya, notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Jabatan Notaris, undang-undang terkait lainnya, ya, maupun kode etik notaris. Ya. Yang kedua, sebagai kesimpulan, dalam praktek pelaksanaan tugas jabatannya, notaris harus tetap memegang teguh sumpah janji jabatan notaris, profesional, teliti, dan senantiasa menjaga harkat dan martabat serta keluhuran jabatan notaris. Ya. Yang ketiga, majelis pengawas notaris pada semua tingkatan harus secara kontinu memberikan perlindungan, pembinaan, dan pengawasan kepada notaris di wilayah kerjanya masing-masing sebagai organisasi yang harus melindungi anggotanya dalam hal melakukan tindakan atau melaksanakan perbuatan jabatannya yang memang itu diberikan oleh undang-undang. Saya pikir ini sebagai pengantar saya, Adinda Rita, ya, paparan singkat ini bisa diberikan nanti kepada kawan-kawan beserta partisipan yang hadir di dalam pertemuan Zoom ini. Mungkin kalau ada nanti masukan atau saran-saran bisa menjadi bahan diskusi kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Saya kembalikan kembali kepada moderator kita, Dinda Rita. Saya kembalikan, silakan Bu Rita. Bisa saya tutup share screen? Silakan Pak Prof. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof atas pemaparan materinya, dan satu hal yang sangat penting yang saya highlight dari pemaparan Pak Prof adalah mengenai putusan Mahkamah Agung jurisprudensi 702K tahun 1973, 3199K tahun 1992, dan 140K tahun 1996 yang merupakan kunci kita baik di dalam pekerjaan sehari-hari maupun di dalam menjalankan jabatan. Kepada sahabat-sahabat semuanya, agar kiranya kita print out putusan yang disampaikan Pak Prof tadi, sebab itu merupakan highlight dan kesimpulan dari kelas kita ini, dan itu merupakan hal yang sangat penting. Pak Prof, ada beberapa sahabat kita yang melakukan raise hand. Saya persilakan yang raise hand dulu, Pak Prof. Kepada Ibu Putri Pratiwi, saya persilakan, sudah saya unmute, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum. Selamat malam, Bapak Profesor Bapak. Bapak izin bertanya, apabila ada seorang notaris yang membuat atau bekerja sama dan menandatangani suatu akte palsu atau akte proforma undang-undang atau peraturan, apakah yang dapat menjerat notaris tersebut? Apakah notaris tersebut dapat dipidana, Pak? Terima kasih. Silakan Pak Prof. Ya, notaris terlibat membuat akta palsu. Ya ini nggak boleh ya, nggak boleh membuat akta palsu. Ya sudah jelas yang melanggar itu namanya palsu. Ya bisa tadi ada beberapa pasal di KUH pidana itu kan, dia melanggar undang-undang jabatan notaris, dia langgar itu. Ya kaitan juga dengan KUH pidana, apakah itu memberikan keterangan palsu, membuat akta palsu, kan ada hukumannya itu. Pasal-pasal 264, 266 tadi. Itu Adinda Putri ya, Putri Pratiwi dari mana nih? Tegal. Dari Jawa Barat. Di Tegal, Pak. Oh ya, makasih Dek ya. Jadi jangan membuat itu, karena itu ya sudah berkolusi jadinya itu kan, bersama-sama dengan pihak-pihak membuat suatu kejahatan perbuatannya. Harusnya notaris
memberikan apa namanya pengarahan kepada mereka, janganlah melakukan seperti itu, mencegah itu harusnya ya. Jadi tadi kan kewajiban tanggung jawab notaris kan jelas di dalam Undang-Undang JN itu. Saya pikir itu ya, Dinda Putri. Makasih pertanyaannya dari jauh dari Tegal ini. Di Tegal udah jam berapa ini? Udah jam 9 malam ya. Beda 1 jam ya. Ya belum nanti lah, syukurlah. Kalau di Medan masih jam 8 lewat. Iya. Itu aja Ibu Rita jawaban saya. Ya. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih sahabat Putri. Jangan bosan-bosan sering hadir di online kelas kita. Assalamualaikum. Saya undang Bapak Dr. Suprayitno, abangda saya. Silakan Abang. Ada Pak Dr. Suprayitno ya? Ya, silakan Bang Suprayitno. Sudah saya unmute, Bang. Assalamualaikum, Prof. Salam Pak Dokter. Apa kabar Pak Notaris? Ya, terima kasih Ibu Rita kesempatan yang diberikan. Terima kasih dosen pembimbing saya Pak Prof. Aturannya ini narasumbernya Pak Dr. Suprayitno. Baik, Ibu Rita. Nah, apakah suaranya suaranya jelas ini Ibu Rita didengar suara saya? Jelas Pak Dokter. Silakan. Suprayitno. Oke. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan teristimewa yang kami hormati Prof selaku narasumber. Terima kasih Prof telah mendapat pencerahan malam ini Prof dan tentu para peserta sekalian. Menarik Prof, satu topik malam ini ketika seorang notaris dia kan wajib menjalankan kewajiban di dalam menjalankan tugas atau profesi sebagai notaris. Terkait persoalan pusaran perdata dalam topik ini, kami sangat tertarik. Mungkin Prof pakarnya ini di bidang keperdataan, izin. Di satu sisi, seorang notaris itu wajib menyimpan rahasia di dalam menjalankan jabatannya. Sesuai dengan ketentuan pasal 4 UU JN, Junto 16 ayat 1 huruf F, dan Junto juga dibatasi oleh pasal 54 UU JN. Di sana sangat ketat, tidak boleh memberikan sebuah keterangan-keterangan kecuali kepada pihak-pihak yang dimaksudkan di dalam pasal 54 UJN. Apabila diberikan informasi terkait kewajiban merahasiakan itu, maka ada sanksi bagi notaris. Baik sanksi secara keperdataan, baik itu menyangkut mulai dari teguran lisan tertulis sampai dengan pemberhentian sementara, dan secara perdata dapat juga notaris itu dituntut ganti rugi, bunga dan denda. Dalam pusaran persoalan perdata, khususnya dalam posisi tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Dekan, panjang lebar saya mendengarkan, bahwa notaris tidak luput dari sebuah gugatan, baik posisi sebagai tergugat maupun turut tergugat cukup banyak sekali, Prof. Pada posisi notaris digugat dalam peradilan perdata, ketika dibenturkan dengan sebuah kewajiban untuk merahasiakan sebuah akta, ini satu polemik di persimpangan jalan bagi seorang notaris. Kalau notaris tidak hadir, apakah itu sebagai saksi yang sudah dilarang oleh pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Acara Perdata? Apabila dia tidak hadir, kemudian dia tidak hadir sebagai tergugat atau turut tergugat, risiko putusan dengan tidak hadirnya tergugat cukup besar dan beberapa kasus sudah terjadi. Di satu sisi, kalau tidak hadir, siap menerima putusan dengan tidak hadirnya tergugat. Di sisi lain, kalau hadir, dia akan kena sanksi pasal 170, kemudian 322 KUHP. Ancamannya adalah 9 bulan penjara, pidana ya. Nah, persoalannya begini, Prof.
di sisi mana apakah bisa kita gunakan jurisprudensi yang Prof gunakan tadi, langsung tidak bisa menghadiri gugatan itu, atau ada norma-norma lain yang untuk memberikan protek kepada seorang notaris agar tidak menjaga, agar tidak melanggar hak ingkar dan kewajiban ingkar tadi, Prof. Karena ini menjadi momok bagi seorang notaris. Seringkali bertanya kepada saya, apakah saya harus hadir? Saya cukup katakan begini, kalau tidak hadir, Anda siap menerima putusan dengan tidak hadirnya tergugat atau turut tergugat. Kalau hadir, persoalannya adalah memang ada risiko. Setelah ditimbang-timbang, pilih mana kita? Kalau tingkat risikonya akan nantinya akan dituntut mengganti kerugian imaterial, katakan 10 miliar, barangkali notaris akan memilih biarlah kena sanksi. Sanksi itu kan belum tentu demikian, baru ancaman 9 bulan. Barangkali terlebih baik dia hadir. Izin Prof, mungkin ada solusi dan syarat-syarat yang jitu untuk menghadapi ini semua. Demikian Prof, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Rita selaku moderator. Terima kasih Bang Suprayitno. Silakan Abang Da, Prof Hasim. Baik, ini Pak Suprayitno ini pelaku ini ya kan, apa ya, praktisi ya, yang sudah asam garamnya paham ini. Jadi begini, menurut pandangan saya juga kalau dikaitkan dengan undang-undang, kasus perdata itu kan pembuktiannya pembuktian formal, ya kan? Harus dipahami, saya pikir semua pihak, termasuk juga penegak hukum, ya. Akta yang dibuat oleh notaris itu akta autentik. Dia adalah pembuktian sempurna, ya kan? Di dalam perdata kan itu, dia alat bukti yang sempurna. Ini sebenarnya tidak perlu harus notarisnya itu menjelaskan, apalagi dia harus menguraikan itu lagi. Apa yang sudah dimuat di dalam akta itu kan sudah kebenaran yang dijamin itu kan. Kecuali ada di sana katakanlah memberikan keterangan palsu seperti tadi yang disampaikan Adinda yang dari Tegal kan. Nah, jadi harusnya itu pemahaman dari dari para penegak hukum yang lain, ya. Apakah itu di perdata, ya, atau bahkan di perkara pidana juga, ya. Kalau menurut saya begitu. Kalau tidak nanti ini kan terjadi dua rejim hukum yang saling bertentangan nanti, ya kan, melanggar azas kepastian, ya kan, azas kepastian hukum. Jadi konflik hukum ini kalau dipertentangkan seperti itu ya nggak baik, ya kan. Ya jangan pula diapakan ada timbangan-timbangan nanti umpamanya notaris daripada saya nanti dikabulkan gugatan terhadap saya ganti rugi sekian. Nah, ini harus hakim juga harus memahami ini. Itu yang penting sebenarnya. Makanya kalau saya mengatakan diskusi-diskusi seperti ini kepada lintas praktisi penegak hukum harus kita tularkan, ya. Apakah tentang dengan kawan-kawan di kepolisian, di kejaksaan maupun pengadilan harus ini sama. Supaya apa? Ya ini peranan kita bersama ini, termasuk kampus, dunia akademisi, dunia juga termasuk juga. Ya saran saya kepada ini, ya Ikatan Notaris Indonesia maupun Ikatan PPAT itu, ya dikembangkan seperti ini dengan dunia kampus supaya kita sama persepsinya, ya kan? Jadi ngapain mesti diperiksa lagi kalau memang aktanya itu sudah benar? Kan undang-undang sudah menjamin apabila proseduralnya sudah benar, ya kan? Semua yang diatur dalam undang-undang jabatan notaris sudah dipenuhi oleh notaris dalam pembuatan akta, ya sudah harus diterima kebenarannya itu menjadi alat bukti yang sempurna, ya kan? Kecuali dibuktikan ada hal-hal yang lain tadi. Ya, saya sependapat dengan Pak Sutono, bukan menjadi bisa menjadi momok memang, ya bisa menjadi momok. Tapi ya saya dengan catatan ya, karena saya baca juga banyak juga, mohon maaf ini ada juga kasus-kasus memang yang memang ya harus diperiksa, ya harus diperiksa karena memang ada ditemukan di sana ya kesalahan prosedur lah atau substansinya, ya. Nah, ini menurut saya Pak Suprayitno. Oleh karena itu persamaan pemahaman ini juga sangat menjadi penting supaya tidak ada terjadi multitafsir ini, ya. Keberadaan atau eksistensi daripada akta yang diterbitkan oleh notaris, yang dibuat oleh notaris secara benar dan sah itu sejauh mana apanya. Ini kan harus semua sama gitu. Jangan nanti rejim pidana memaksakan diri mesti begini gitu kan. Sementara dia ada undang-undang yang menjamin dia. Nah,
Sama itu dengan di profesi yang lain juga itu kan, di profesi advokat juga kan. Nah, itu juga harus dijamin. Oleh karena itu saya berpendapat apa yang sudah makanya saya disimpulkan tadi, sepanjang notaris itu sudah menjalankan jabatan melaksanakan tugas jabatannya itu sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun peraturan terkait lainnya. Makna peraturan terkait lainnya menurut saya adalah apa? Mungkin ada undang-undang yang terkait di dalam substansi pembuatan akta itu harus benar-benar dipenuhi, ya harus benar. Misalnya kalau perjanjian, ya kan? Mohon maaf ini Pak Sub, saya baru-baru ini mohon maaf ini ya, ada menemukan suatu perjanjian itu yang standar perjanjian, standar kontraknya, saya katakan aduh keterlaluan Pak. Ya, bayangkan gini, perjanjian jual beli pihak satu dengan pihak kedua, pihak pertama penjual, pihak kedua pembeli gitu ya, kita tingkat apanya lainnya. Masa yang mendatangani di bawah para pihak itu, posisi para pihak itu saksi. Kebetulan yang menjual itu si istri, saksinya suami. Kan ini kan udah fatal ini kesalahan ini. Jadi pemahaman terhadap substansi hukum terkait lainnya juga penting menurut saya ya. Jadi ini harus di apa supaya apa? Apa yang dituangkan ataupun yang menjadi substansi akta yang diterbitkan atau dibuat oleh sang notaris ini jangan juga melanggar isi undang-undang yang terkait. Ya, kalau dilanggar ya bisa menjadi masalah. Tidak hanya prosedur ya, makanya tidak hanya prosedur bahwa akta itu sudah dibuat, dibacakan di hadapan penghadap dan segala macam itu sesuai dengan rigid aturan tadi, tapi substansinya juga jangan ada yang salah. Saya pikir itu Pak Sub ya. Saya bukan apa-apa, sering juga kemarin itu ada, mohon maaf ini, ada dimintai keterangan bagaimana ini untuk ahli berpendapat. Ya saya katakan aja ini tidak sesuai dengan kontrak yang sebenarnya. Tapi kenapa begini ya ini nggak tahu kita, ya kan? Ada motif apa ya terserah yang menyelidiki nanti kalau ini meranah pidana mau ditarik ya ahli pidana atau penyidikan pidana lah yang mengapakan. Saya pikir itu Pak Sob. Jadi kalau apa jaminan-jaminannya ini ya pemahaman kita jangan dipaksakan. Bisa saja nanti akhirnya kriminalisasi apalagi dibawa ke pidana kan? Kan kasihan profesi ini tidak dilindungi secara benar oleh padahal undang-undang sudah memberikan jaminan itu. Nah, kan kita harus patuh ini. Semua sebenarnya tidak hanya notaris saja yang harus patuh dengan undang-undang itu. Pihak di luar itu pun harus menghormati dan menghargai undang-undang itu. Itu yang harus kita advokasikan, ya. Saya pikir di situ Pak. Kalau didebatkan nanti, oh ini kepentingan apanya, pihak penggugat harus begini. Oh ya, inilah hakim harus memahami ini, ya kan? Kan bisa jadi hakim nanti dalam pertimbangannya, ya ketidakhadiran notaris di dalam hal ini juga sudah dia mungkin dalam pertimbangan hukum sebelum putusannya mengatakan sesuai dengan undang-undang jabatan notaris itu sudah cukup. Jadi kita mengapakan dengan aktanya itu. Saya pikir itu untuk membuktikan perbuatan hukum itu benar apa tidak yang mau diuji di persidangan, kan begitu ini. Nah, saya pikir di sana Pak apa? Kalau undang-undang ini apakah mau dirubah lagi atau diapakan? Ya ini bisa kajian lagi nih. Apakah dengan undang-undang yang sekarang jaminan perlindungan hukum terhadap profesi notaris ini sudah maksimal atau bagaimana? Ini perlu dikaji lagi. Ya, apakah nanti pemahaman kawan-kawan atau profesi lain di luar notaris bisa kita samakan dengan yang apa yang dimaksud dengan undang-undang ini. Itu apa Dr. Supraitno. Kalau dari Prof, terima kasih Prof. Boleh ya. saya sedikit Prof mengajukan sedikit satu tambahan question Prof terkait ini. Ya, silakan. Oke, izin ya Ibu Rita selaku moderator. Gini Prof, kalau dalam delik pidana khususnya pasal 66 kan jelas Prof. Di sana guna keperluan proses peradilan, penyidik, penuntut umum dan hakim itu wajib mendapat persetujuan MKN. Tetapi di undang-undang perpajakan Prof, itu kewajiban merahasiakan ditiadakan. Maksud saya begini Prof, apakah dari institusi pendidikan ini tidak boleh sebuah mengusulkan ke perancang undang-undang nantinya Prof? Karena kalau dari institusi pendidikan kan lebih bergaung dia.
kecuali dalam proses peradilan perdata, kewajiban merahasiakan juga ditiadakan supaya tidak kena sanksi pasal 322 dan 170, Prof. Kira-kira seperti itu mungkin nggak itu, Prof? Diajukan seperti halnya ketentuan yang diatur di dalam undang-undang perpajakan dan undang-undang tentang KPK yang mensyaratkan bahwa kewajiban merahasiakan terhadap kedua objek di bidang tindak pidana khusus yang ditangani KPK maupun tidak pidana perpajakan itu kewajiban merahasiakan ditiadakan. Maksud saya supaya notaris tetap hadir, jangan terkena sanksi, membela diri dia dalam gugatan itu, tapi bisa terhindar dari sanksi pidana. Demikian, Pak. Bolehkah di dalam amandemen atau satu peraturan lain disebutkan kewajiban merahasiakan dalam proses perdata ditiadakan? Misalnya seperti itu gimana, Prof? Izin, Prof. Iya, saya juga ini ada suatu yang sering disebut konflik hukum ya. Konflik regulasi yang terjadi. Ini yang menjadi bermasalah dalam kita. Ini kan kalau mau kita tarik kepada azas lex specialis derivat lex generalis juga nggak pas. Ya, kalau saya lihat ini ada konflik hukum. Ya, apakah di dalam peraturan-peraturan perpajakan harus dikecualikan kewenangan yang sudah diberikan atau secara atribusi diberikan undang-undang tentang UJN, undang-undang jabatan notaris itu kepada profesi notaris harus kita langgar. Ini kan juga menjadi ketidakpastian hukum pasti dilanggar kan? Iya. Nah, makanya ini harus ada sebenarnya, saya nggak tahu pembuat undang-undang dulu mungkin tidak terlalu membuat suatu kajian yang lebih komprehensif. Kita bisa membuat temuan-temuan seperti ini sangat bagus. Saya senang sekali nih. Ya bila penting kita buat nanti seminar tentang ini dari kampus bekerja sama dengan organisasi profesi dan praktisi kawan-kawan notaris. Supaya ini kita luruskan bisa menjadi masukan kepada pembuat undang-undang apakah DPR atau presiden eksekutif agar ini undang-undang ini diharmonisasi ulang ya. Ini kan ada bukan hanya di sini kan, di Indonesia ini terlalu banyak undang-undang kadang-kadang menjadi banyak konflik aturan yang satu dengan yang lain itu menjadi saling membuat ketidakpastian hukum. Tentunya kan notaris juga nggak ada pasti akan bertahan, ya kan? Kami ada undang-undang jabatan notaris ini nggak pernah ini diamandemen, ya kan? Kenapa pula undang-undang yang ini bisa mendegradasi atau mereduksi apa yang menjadi hak kami dengan undang-undang yang kami pegang? Itu kan bisa menjadi argumentasi kita. Ya. Nah, jadi ini saya sependapat. Kalau ada kajian seperti ini, ya kita gulirkan tentunya dari USU, dari MKN, Fakultas Hukum USU, ya setuju sekali ini Pak, ya. Tidak penting kita buat nanti suatu naskah akademik untuk usulan perubahan-perubahan ini. Tentunya kita kan harus ada kajian yang komprehensif, termasuk naskah akademiknya kita buat menjadi karya terbaik kita juga ini untuk bangsa ini, untuk perubahan bagaimana undang-undang yang banyak berkonflik ini kita bisa luruskan kembali Pak. Saya sependapat itu Pak. Karena ini peluang nanti untuk ditafsirkan sehingga ada orang atau bukanlah penegak hukum yang lain bisa masuk. Akhirnya kan terjadi debatable. Ya, dari segi akademi hukum ini tidak bagus. Ya, kalau ada terjadi seperti ini. Mungkin itu apa saya Pak Cip. Saya sependapat dengan Bapak. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak Praitno. Terima kasih Bang Dahasif. Saya ada beberapa sahabat yang masih melakukan raise hand. Saya persilakan, boleh ya Pak Prof. Hasim? Ya, terserah. Saya patuh dengan moderator. Silakan, selamat malam. Sudah saya unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof, saya Oot, Prof. Advokat. Ya, silakan Pak Oot. Ya, Prof. Kalau notaris melakukan pekerjaannya sesuai dengan undang-undangnya, tidak perlu takut untuk dipertanyakan atau digugat. Kalau dia sudah benar apa yang dilakukan, tidak perlu takut, Prof. Tetapi kalau kan Prof juga tahu banyak notaris yang ditahan itu karena memang dia memberikan keterangan yang tidak benar. Dia membantu karena sepi, dia hanya menuruti keinginan salah satu bos sehingga dia harus melakukan akte-akte yang tidak benar. Itu jadi saya rasa tidak bisa, notaris tidak bisa dipanggil oleh aparat penegak hukum yang lain, tidak bisa, Prof.
Karena banyak notaris-notaris itu sekarang aja yang jelas-jelas dilarang melakukan membuat akte jual beli terselubung. Ini banyak dana talangan pinjam meminjam itu kan akhirnya melakukan ikatan jual beli kuasa jual yang dilarang oleh Mahkamah Agung. Hal-hal demikian ini juga notaris harus sadar dong, bukan terus karena dia sepi harus mendapatkan pekerjaan dia melanggar seperti itu. Jadi kemungkinan notaris digugat itu banyak, Prof. Sehingga tadi ada undang-undang jabatan notaris menjadi akte di bawah tangan, apakah bisa langsung atau kok harus dengan putusan pengadilan? Kan begitu, Prof. Harus pasti dengan putusan pengadilan. Kalau dengan putusan pengadilan, ya pasti dibawa ke ranah pengadilan, gitu loh, Prof. Jadi menurut saya, Prof, notaris itu apakah kalau lewat ke pengadilan juga panjang, Prof. PN, PT, kasasi, PK. Apakah di Dewan Kehormatan itu bisa ketika kita tidak perlu menggugat, kita bisa diuji, kita sebagai advokat misalnya membela kepentingan klien, ini ada akte yang tidak benar. Klien saya tidak pernah menyewakan tanah. Tanahnya orang lain masa saya sewakan 40 tahun, tidak, saya terima uang yang tidak benar. Kok notaris bisa membuatkan akte seperti itu bagaimana? Kan bisa diuji di Dewan Kehormatan dulu. Kalau memang di Dewan Kehormatan boleh dia, tapi kan biasanya juga Dewan Kehormatan tidak mau memanggil, karena yang dipanggil juga nggak mau gitu loh, Prof. Mestinya kalau tidak mau dibawa ke ranah pengadilan, Dewan Kehormatan Ikatan Notaris itu juga harus punya kewenangan, Prof, untuk memanggil, untuk menskorsing, untuk memberhentikan. Tidak perlu ke pengadilan. Kalau memang tidak benar, misalnya kita mengatakan ini salah, diuji di sana. Kalau tidak salah bagaimana? Kan gitu. Bisa didiskusikan di sana. Saya rasa itu, Prof. Mohon maaf, saya dari sisi advokat saja nih, Prof. Selamat malam, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa langsung Pak Ibu. Baik, terima kasih Pak Uut ya. Terima kasih ini masukannya. Ya, kalau kita lihat di Majelis Kehormatan Notaris itu ada di tingkat daerah, di tingkat di wilayah pusat itu udah ada kewenangannya. Bahkan kewenangan yang ada itu di satu sisi melindungi notaris. Artinya apa? Aparat penegak hukum kan tidak bisa sembarangan memanggil, memeriksa para notaris itu dalam hal ada diindikasi melakukan suatu penyimpangan lah dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris, ya. Nah, tidak bisa sembarangan langsung, harus minta izin persetujuan dari MPW-nya, ya, harus ada persetujuan. Dan majelis ini kan memeriksa nanti di sana apakah yang dipermasalahkan oleh yang dimintakan oleh apakah penyidik atau penuntut umum untuk seorang notaris itu kan diperiksa juga di internal. Kalau memang tidak ada kesalahan menurut kan persetujuan itu bisa ditolak, Pak. Bisa ditolak oleh Majelis Kehormatan. Ya kan? Persetujuan itu bisa juga dikabulkan atau disetujui agar diproses pemeriksaan secara hukum apakah nanti sebagai saksi atau sebagai dan seterusnya meningkat menjadi tersangka, ya bisa terjadi. Nah, jadi ada fungsi saya lihat fungsi Majelis Kehormatan ini cukup tinggi untuk membentengi juga, ya kan, makanya ada tugasnya juga pembinaan. Jadi mungkin Prof. Ya. Mohon izin, Prof. Kalau advokat melanggar kode etik, Prof, itu kan diadukan di Dewan Kehormatan. Iya. Kan di pengadu dan teradu kan diuji di sana. Iya. Sehingga nanti ada putusannya bagaimana. Nah, di dalam kalau ada penyimpangan notaris, apakah bisa seperti itu? Kita sebagai pengadu, notarisnya sebagai teradu, dan kita diuji di sana untuk saling mempertahankan bagaimana apa betul, apa tidak betul, kan begitu, Prof. Sehingga ada putusan ini bisa dijalankan apa tidak, kami sebagai pengadu bisa tahu gitu loh, Prof. Iya, betul. Jadi memang itu kalau kebetulan saya juga di Majelis Kode Etik Pradi, ya, beberapa kali menyidangkan juga kasus-kasus kode etik kawan-kawan advokat, ya. Ya ada putusan kita buat. Persidangannya walaupun tertutup,
ya diberikan kesempatan kepada pelapor dan terlapor dihadirkan, ya dihadirkan di persidangan walaupun tertutup dan diuji semua di situ, dan keputusan ya keputusan kode etik, ya ini menyangkut kode etik, ya kan. Tapi yang menyangkut kode etik itu boleh di dalam internal, ya kan. Tetapi yang menyangkut masalah apa tadi, perbuatan-perbuatan hukum yang merugikan orang lain, nah itu tadi kalau memang ada permintaan dari aparat penegak hukum yang lain, harus izin daripada tadi majelis kehormatan tadi. Nah, apakah majelis kehormatan segampang itu memberikan apa? Tentunya ada uji pemeriksaan. Kalau menurut ada pernah kawan saya itu diadukan ya sebagai profesi notaris oleh orang, tetapi di dalam apa namanya pemeriksaan di internal tidak ada apa yang dia buat itu sudah dianggap benar gitu, nggak disetujui. Nah, jadi ini kan perlindungan. Tapi kalau ada yang memang apa namanya diindikasi ataupun bisa diapakan bahwa ada penyimpangan dalam hal baik itu prosedural maupun substansinya, ya nggak bisa dilindungi juga, nggak bisa ditutupi bahwa ini ya kita atas nama cop the head itu mau kita tutupi, nggak bisa ya persetujuan. Bahkan undang-undang itu kan gini, kalau kita lihat tadi di undang-undang UJN itu dalam waktu 30 hari kalau majelis kehormatan tidak memberikan apakah persetujuan atau menolak, dianggap setuju, proses pemanggilan bisa jalan. Nah itu artinya begini, penegakan hukum juga nggak bisa dihambat karena adanya prosedur ini, tapi prosedur ini harus dijalankan. Nah, jadi saya sependapat kalau yang di advokat itu bahkan kadang-kadang juga ada perbedaan ya, misalnya dua-dua perkaranya berjalan, perkara penegakan hukum di penegakan hukum berjalan, perkara kode etik juga berjalan sekali dua, padahal kasusnya sama gitu kan, ada yang menyangkut kode etik disidangkan di kode etik. Tapi ada yang proses, katakanlah pidananya berjalan juga di tingkat penyidikan. Nah, kadang-kadang ada perbedaan pendapat itu. Apa kita tunggu dulu keputusan apa kode etik, baru bisa itu jadi barang alat bukti nanti menjadi proses hukum yang ada. Nah ini juga perbedaan-perbedaan. Tapi kalau saya lihat dengan kehadiran majelis kehormatan ini, itu ada fungsinya sangat besar untuk menjaga kehormatan dan keluhuran profesi jabatan notaris itu jangan diperlakukan semena-mena. Tapi notaris juga jangan pula melakukan suatu perbuatan-perbuatan di dalam apanya tadi seperti yang dibilang Pak Ud tadi, ya karena kurang segala macam, mungkin karena godaan yang lain atau tekanan sampai mengorbankan apa namanya sumpah jabatan, ya kan nggak boleh juga, ya kan seperti yang saya katakan tadi, ada pula yang dengan mudahnya menerbitkan suatu akta padahal banyak di situ kesalahan-kesalahan, ya. Saya pendapat dengan Pak Ud ya. Tapi apakah nanti majelis kehormatan ini perlu diperkuat? Saya pikir perlu ya, perlu juga pembenahan. Ini kerja apalah, ini tugas dari organisasi ya, perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, bagaimana supaya lebih efektif, ya kan? Nah, tapi yang ada sekarang kan tetap dihargai. Saya tahu beberapa aparat penegak hukum lain tetap menghormatinya itu. Saya nggak tahu kalau ada yang menerobos ya. Tapi kalau ada yang menerobos ya majelis kehormatan dan organisasi perkumpulan harus berani juga memprotes itu. Jangan diperlakukan anggota kita sesuka hati oleh aparat penegak hukum lain, padahal itu belum tentu juga harus melalui proses itu. Ya. Saya pikir itu Pak Ud, ya semua profesi pasti demikian. Ada kode etiknya, yang di advokat juga, yang apakah yang di peradi atau di apa, itu ada kode etiknya. Saya pikir itu Bu Rita, kalau ada lagi masukan atau apa, silakan. Waktu kita sampai jam berapa Bu Rita? Sampai Pak Prof bilang stop, kita stop. Oh jangan begitu, jangan begitu. Pak Supratno kan besok mengajar kan? Iya. Atau kita selingi dengan pertanyaan yang ada di room chat, saya tampilkan. Silakan. Pak Prof, saya bacakan dari sahabat kita Marudut Gultom. Kasus yang saat ini lagi ramai di media sosial Pak Prof, kasus mafia tanah dari Nirina Zubir. Jelas-jelas selalu sebut di media, Notaris Ina Rosainia. Dia pengurus dari Ikatan Notaris Indonesia. Apakah ini termasuk kriminalisasi notaris, Pak Prof?
karena masih dalam tahap penyidikan, sudah menjudge notaris itu terlibat mafia jual beli tanah, Prof. Ini merugikan secara umum trust masyarakat ke depannya kepada praktisi notaris, Pak Prof. Apakah betul bahwa kriminalisasi terhadap notaris terkait dengan degradasi akte notaris ke akte bawah tangan, sehingga alat bukti sempurna menjadi tidak terpenuhi, Pak Prof? Silakan. Ya, kalau saya sih kita mengenal di dalam dunia hukum ya, Ibu Rita, ajas praduga tak bersalah, ya kan? Nah, ini kadang-kadang yang sudah kebablasan di Republik kita tercinta ini, ya kan? Orang masih sudah trial by fresh ya, dihakimi di media massa. Ini kan belum tahu kita. Saya tidak mendalami kasus tanah artis Nirina Jubir, tapi membaca sekilas di beberapa media, baik cetak maupun online. Saya belum bisa menyimpulkan apakah si notaris yang yang dituduh-tuduhkan ini sudah terbuktikan, belum ada putusan pengadilan, ya kan? Jadi ajas praduga tak bersalah itu jangan juga apakah terjadi di sana kriminalisasi? Ya kita nanti ujinya di pengadilan, ya kan? Pengadilan lah nanti yang memutuskan apakah apa yang dipersangkakan sampai dia menjadi terdakwa mungkin atau benar atau tidak, ya kan? Karena memang seperti yang disampaikan Pak Wu tadi, tidak sedikit juga memang ada profesi kawan-kawan yang sampai ada yang dipidana itu, ada enggak? Saya ini di meja saya ini ada 3 putusan pidana yang inkrah, yang yang diputuskan pengadilan, notarisnya bersalah, ya. Nah, dengan macam-macam kasus ya, nggak usah baca. Ada saya print ini 3 putusan. Nah, putusan-putusan yang lain masih banyak ya. Ya walaupun dibanding jumlah notaris masih sedikit, tapi itu menjadi highlight di mata publik dunia hukum. Jadi ini apakah dia termasuk mafia tanah? Ya kita nggak bisa menjudge-nya itu, tapi nanti pengadilan apakah dia mafia tanah ini kan isu isu hukum yang beredar di masyarakat kita karena masalah pertanahan sangat ruwet di Indonesia, ya kan? Mafia tanah ada bermain di sana. Apakah notarisnya terlibat di sana? I don't know, maybe yes, maybe no. Boleh ya, boleh tidak, ya kan? Nah, jadi itu tergantung kepada nanti pembuktian di pengadilan. Pengadilan lah nanti bisa membuktikan itu. Kalaupun di penyidikan sudah ada indikasi sampai dibawa ke pengadilan, tapi uji akhirnya di pengadilan. Saya pikir itu untuk Pak Marudut Gultom ya, Marudut Gultom ya saya makasih Pak Marudut pertanyaannya. Jadi kita nggak bisa juga nanti menjudge bahwa itu sudah bersalah, karena nanti gini, jangankan untuk profesi notaris, profesi lain atau orang lain pun subjek hukum lain, kita tidak bisa perlakukan sembrono harkat dan martabatnya, karena nanti begini, bukan dia saja kan, keluarganya, rekan sejawatnya juga nanti bisa mengalami suatu yang tidak enak gitu di dalam pergaulan sosial. Apalagi ini notaris ya, nanti bisa menurunkan juga kepercayaan notaris. Tapi kalau iya nanti ini jadi ada lesson learn, pelajaran terbaik bagi kita bahwa tidak seenak itu menggunakan profesi ini untuk kepentingan kita secara subjektif kita gunakan dengan kewenangan-kewenangan yang melanggar undang-undang, risikonya ada, ya kan? Inilah istilahnya tangan mencencang, bahu memikul kan? Nah, jadi siapa yang berbuat itu bertanggung jawab. Saya pikir itu ajas praduga tak bersalah. Mari kita tetap hargai di dalam hal menanggapi suatu kasus hukum yang menimpa siapapun, ya menimpa siapapun. Jangan kita menjudge karena semua adalah diuji di pengadilan, untuk putusan pengadilan itulah nanti yang menjadi pegangan. Saya pikir itu Adinda Rita. Terima kasih Pak Prof, karena masih dalam proses, jadi kembali ke kesimpulan MYMN ya Pak Prof, maybe yes, maybe no. Terima kasih Pak Prof. Kita sambung ke tampilan pertanyaan. 2 buah pernyataan pertanyaan yang penghabisan ya Pak Prof, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 21, sesuai kita di pukul 21. Pak Prof, saya bacakan dari sahabat Brian Immanuel. Izin bertanya Pak Prof, jika notaris adalah pejabat umum yang dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh undang-undang, kenapa di pengadilan notaris selalu dijadikan turut tergugat? Apakah notaris dapat tidak hadir dalam setiap pemanggilan sidang bila menjadi turut tergugat?
termasuk dalam hal mediasi. Apa saran dan opini Pak Prof? Ya, ini tadi seperti mirip dengan apa yang ditanyakan Pak Terhormat Dr. Supraitno, rekan saya ya. Mirip ini ya. Jadi kalau digugat ya semua orang bisa menggugat sebenarnya. Ya kan itu diboleh-bolehkan saja di perdata ini. Ini nanti tergantung pengujian hakim aja. Ya, hakim ini harus menguji itu apakah ketidakhadirannya itu nanti salah satu pihak tergugat tergugat dua atau turut tergugat dia menjadi mengabulkan seluruh gugatan itu sehingga membebani kepada notaris. Itu kan pemahaman pemahaman hakimnya dan sikap hakimnya bagaimana memutuskan suatu perkara itu. Tapi kalau kita lihat dengan undang-undang jabatan notaris, sepanjang akta yang dibuat oleh notaris itu telah sesuai dengan undang-undang jabatan notaris maupun undang-undang terkait lainnya, apa yang dituangkan di dalam akta itu ya sudah menjadi bukti yang sempurna ya dari kacamata hukum perdatanya. Jadi itu. Jadi apakah termasuk dalam hal mediasi? Apa saran? Ya saya tetap mau mengatakan sependapat dengan apa yang disampaikan Pak U tadi. Sepanjang notaris menjalankan atau melaksanakan tugas jabatannya yakin sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya jabatan notaris dan undang-undang terkait, nggak usah takut, ya kan? Nggak usah takut, biar aja situ. Pasti hakim juga nanti akan mempertimbangkan itu. Tapi itu tadi seperti yang kita bahas tadi waktu Pak Supraitno tadi berdiskusi, ini perlu penyamaan persepsi pekerjaan yang panjang juga ini, ya, di seluruh praktisi penegak hukum, baik itu tadi di polisi, di kejaksaan maupun di hakim sendiri atau di pengadilan, ya perlu. Termasuk dunia kampus harus berperan juga memberikan pencerahan tentang hal ini sehingga kita sama persepsi kita, ya. Apa profesi yang sudah diberikan jaminan dari suatu undang-undang, masa kita apalagi kita katakan kita grogoti gitu ya. Padahal undang-undang itu masih undang-undang hukum positif. Itu kan melanggar azas kepastian hukum. Nah, itu membuat orang nanti tidak baik di dalam menjalankan profesinya, ragu-ragu ya. Ini merusak nanti dalam sampai hal yang besar lagi nanti dalam penegakan hukum maupun dalam pembangunan masyarakat dan bangsa ini ya. Saya pikir itu Rita ya dari Abang komentar Abang terhadap pertanyaan karena ini mirip pertanyaan Pak Dr. Supraitno. Terima kasih Pak Prof. Sebuah pertanyaan yang tertulis dari sahabat kita Solikan Advokat Pak Prof. Mohon dijelaskan sanksi terberat bagi oknum notaris yang nakal. Selain itu, sering terjadi kriminalisasi terhadap profesi notaris atau PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya. Indikasinya, penegak hukum selalu mempermasalahkan atau tidak percaya dengan akte otentik yang dibuat oleh notaris. Bagaimana menurut pandangan Pak Prof? Iya, kalau kita pandangan normatifnya seperti tadi. Ya, makasih ini pertanyaan dari Ibu ini ya, Solihah. Ya. Ya kalau kita harus berpegang teguh kepada aturan dan sumpah jabatan tadi, itu ya kita harus yakin di sana. Ya sepanjang itu sudah kita laksanakan seperti itu, tidak usah takut. Ya tidak usah takut. Apakah ada terjadi apa namanya tadi itu kriminalisasi? Ya kita harus jangan kita biarkan ini kriminalisasi ini. Semua profesi jangan dikriminalisasi. Ya atau dilecehkan. Ya. Notaris juga kan dijamin undang-undang tadi, advokat juga demikian. Yang bukan hanya di notaris sebenarnya kadang-kadang yang terjadi hal seperti ini di profesi lain juga terjadi. Tapi ini harus diperjuangkan di advokasi, ya. Kalau soal notaris ada yang nakal, ya hampir semua profesi ada juga yang negatif, ya. Di dokter aja ada yang nakal, ya kan. Padahal itu tugas-tugas mulia kemanusiaan, ya kan. Tapi nakal ini ya. Nakalnya bagaimana? Apakah nakal karena dalam rangka konteks menjalankan jabatan atau di luar itu? Kalau nakal di luar itu nggak ada perlindungan, kan? Tapi kalau nakal karena jabatan, ya ada sanksi sesuai dengan undang-undang, ya kan? Nah, apa sanksinya? Ya bisa pemberhentian tidak hormat dari jabatan notaris itu. Itu kalau dari segi sanksi administratifnya ya, pemberhentian tidak hormat. Dari perdatanya ya bisa orang diputuskan pengadilan membayarkan kerugian. Kalau kerugian itu ada akan dirasakan oleh orang yang berkeberatan atau pihak,
ya digugat di pengadilan, ada putusan pengadilan perdata yang menyatakan harus bayar, ya wajib bayar. Pidana juga ada bisa, ya kan? Kalau memang ada di situ delik atau unsur kejahatan pidana, apakah itu dolus atau kealfaan dia, ya bisa dipidana, bisa, ya kan? Nah, kalau ini ya sanksi beratnya berhenti dan bisa juga hukuman-hukuman yang dijatuhkan melalui pengadilan. Pemberhentiannya tadi kan ada sanksi mulai dari kalau di perkumpulan ada teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, pemberhentian tetap dengan tidak hormat, dengan hormat, bisa terjadi seperti itu. Sanksinya itu beraneka ragam, ya termasuk jenis sanksinya ya kadar kesalahannya lah, ya yang mana kesalahan mana itu. Tadi ada juga disinggung tentang kode etik, ya diberhentikan dari perkumpulan, ya nah, bisa. Tapi kalau untuk memberhentikannya kan tidak segampang itu, harus ada juga prosedur-prosedur yang harus diikuti untuk menentukan seseorang bersalah, ada apalagi itu melanggar atau perbuatan melawan hukum, itu kan tidak bisa hanya prosedur-prosedur tapi harus putusan pengadilan. Putusan pengadilan lah yang menentukan orang bersalah. Makanya ajas praduga tidak bersalah tadi ya tetap kita harus junjung. Saya pikir itu apa saya terhadap Ibu Soleha ini sebagai advokat ya yang menanyakan masalah nakal ini ya di mana-mana ada. Saya pikir itu. Inilah pentingnya aturan-aturan hukum, ya aturan-aturan hukum yang dibuat untuk semua jabatan atau profesi, ya. Di advokat ada undang-undang tentang advokat, di notaris ada undang-undang tentang jabatan notaris dan seterusnya itu. Bahkan di dokter pun ada undang-undang tentang praktek dokter, ya. Ada semua undang-undangnya. Itu Bu Rita, Abang komentar Abang dengan ini. Terima kasih. Di-share aja makalahnya Rita nanti. Iya. Dibagi makalahnya ya. Pak Prof, tadi ada sahabat kita udah raise hand lama sekali tangannya udah pegel. Boleh ya Pak Prof, satu lagi sahabat kita Fitri Pepriani. Silakan. Iya, silakan. Tangannya udah pegel Pak Prof dari tadi. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Prof. Iya. Saya izin bertanya, Prof. Ya. Saya mau nanya, Prof, bagaimana status notaris dalam menjalankan tugas atau profesinya apabila dalam setiap bulan itu dia tidak ada aktanya, Prof? Atau... Coba bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana status notaris dalam menjalankan jabatan atau profesinya, Prof? Apabila dalam setiap bulannya dia tidak memiliki akta. Ya namanya nggak punya, gimana cederaan ini? Nggak punya akta ya kosong lah, ya laporan ya nihil. Ya kan nggak bisa kita buat akta kalau nggak ada apanya. Kan ini kan sama dengan kita juga ya maaf ini Saudara Fitri, kalau kita umpamanya buka kantor lawyer juga nggak ada klien kita, kan bisa aja kosong ya. Kita harus mungkin kalau kan ada kewajiban-kewajiban lain laporannya. Ya nihil, ya. Itu ya Fitri ya. Dari mana Dinda? Mahasiswa atau apa nih? Mahasiswa, Prof. Mahasiswa mana? MKN. Oh iya udah. Nanti bikin tesisnya juga tentang notaris biar lebih mendalam pemahaman Fitri nanti ya. Iya, Prof. Gimana Rita? Ya, baik Pak Prof. Kita sebelum mengakhiri kelas ini boleh kita foto bersama Pak Prof untuk dokumentasi. Oke, silakan. Siap. Pak Nin, foto ada berapa slide? Semuanya harus senyum ya biar wajahnya cantik. Semuanya smile. Ada yang belum buka buka video. Ya, siapa yang? Ya, sahabat-sahabat silakan. Pak Admin dihitung. Sahabat, kita mulai dari slide 1 ya. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Slide 5. 1, 2, 3. Slide 6. 1, 2, 3. Slide 7. 1, 2, 3. Slide 8. 1, 2, 3. Slide 9. 1, 2, 3. Slide 10. 1, 2, 3. Slide 11. 1, 2, 3. Slide 12. 1, 2, 3. Slide 13. 1, 2, 3. Slide 14. 1, 2, 3. Slide 15. 1, 2, 3. Slide 16. 1, 2, 3. Slide 17. 1, 2, 3. Slide 18. 1, 2, 3. Slide 19. 1, 2, 3. Slide 20. 1, 2, 3. Slide 21. 1, 2, 3. Slide 22. 1, 2, 3. Slide 23. 1, 2, 3. Slide 24. 1, 2, 3. Slide 25. 1, 2, 3. Slide 26. 1, 2, 3. Slide 27. 1, 2, 3. Slide 28. 1, 2, 3. Slide 29. 1, 2,
Slide 5, 1, 2, 3. Slide yang terakhir, slide 6, 1, 2, 3. Sudah Bu Rita? Sudah. Terima kasih Ananda Franz. Pak Prof. Hasim, kami mengucapkan terima kasih yang banyak atas sama-sama materinya. Nanti saya share bahan materi dan saya share video rekaman. Saya antar juga ke kampus, Pak Prof. Makasih banyak, Rita. Ya, kepada Bapak Dr. Hasim Purba, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir juga ternyata bersama kita Abang Da Iksan Lubis, Pak Prof, tapi sudah meninggalkan ruangan barusan tadi mau saya sapa. Ketua Pengmil ya, Pengmil ini Sumut ya. Ya salam lah sama Pak Iksan. Kemarin jumpa juga. Jadi Bu Adinda Rita, Abang bisa keluar ya? Ya silakan Bang, jangan bosan-bosan. Selamat malam. Terima kasih ya semua Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Bisa kita ketemu dalam waktu yang lain, dalam suasana yang lain. Salam sehat buat semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof untuk pemaparan. Terima kasih Bu Nelly. Terima kasih Prof. Terima kasih Bu Rita. Sama-sama.